Shalom, puji nama Tuhan. Kita hari ini kembali beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita anak-anaknya. Mari kita sembah, kita tinggikan, kita muliakan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus, puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Dari sorga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatan muliakanlah Yesus Raja. Oh, oh, mulia. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Mari semua jemaat yang pada pagi hari ini beribadah, saya undang bangkit berdiri. Muliakan, agungkan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus, puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Dari sorga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatan
mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna. Engkau mati, bangkit dan naik ke sorga untuk kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Urapi setiap kami, umat-umat-Mu yang beribadah pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Memberkati juga hamba-Mu yang akan nanti menyampaikan firman-Mu. Memberkati setiap kami para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Jika ada hal-hal yang negatif Tuhan, yang mengganggu ibadah pagi hari ini Tuhan, aku percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami tengking, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita sudah menang. Dan yang memenangkan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun. Nyanyikan sama-sama, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun. Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Roh Kudus turun.
bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, kita menang bersama Yesus Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus naik ke sorga dan dia memberikan kita umat-umatnya roh yang menghiburkan, roh yang hidup, roh yang menyertai sepanjang kehidupan kita. Sebentar nanti kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk roh-Mu yang hidup. Haleluya. Terima kasih Yesus, roh-Mu yang kudus menghidupkan setiap kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Terima kasih buat roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih.
kasih buat roh-Mu yang menyertai sepanjang kehidupan kami. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Di altar-Mu kami menyembah-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat roh-Mu yang kudus yang menyertai sepanjang kehidupan kami. Terima kasih buat roh-Mu Tuhan yang mendamaikan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami Tuhan sepanjang pagi hari ini Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar roh-Mu yang terus tercurah dalam kehidupan kami. Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami dengar pagi hari ini Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Selamat kita berbakti lagi di dalam ibadah kenaikan Yesus ke sorga. Apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Awalnya kita akan melihat, saya akan membacakan satu ayat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-9. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan pada pagi hari ini, saya mau mengajak kepada saudara-saudara bagaimana Yesus terangkat. Tetapi yang lebih dalam lagi, saya akan mengajak kepada saudara-saudara ada 3 makna, 3 arti yang dalam kenaikan Yesus ke sorga yang harus kita perlu hayati. Karena Yesus berfirman, karena Tuhan Yesus berfirman di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan ayat 3. Yohanes 14 ayat 2 dan ayat 3 dia berkata apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku datang kembali dan membawa kamu ke tempat Bapakku, supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun berada. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya mengucap syukur, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang ada di rumah, kita bersyukur bahwa hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga.
Ayat firman Tuhan ini mengungkapkan makna kenaikan sorga, makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tadi saya katakan ada 3 makna yang mendalam yang kita perlu hayati. Yang pertama adalah Ia atau Yesus naik ke sorga supaya ada tempat bagi kita. Itu yang pertama. Yesus naik ke sorga supaya ada tempat bagi kita. Jika hidup yang sementara ini berakhir. Kita semua tahu bahwa kita tidak mengalami kehidupan yang lama, yang selamanya ada di dalam dunia, tetapi satu kali kelak ada masanya. Kita pulang ke sorga. Kita kembali ke sorga. Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Alkitab juga mengatakan bahwa satu kali kelak manusia akan meninggal. Jadi apa dikatakan di sini? Makna yang pertama ketika Yesus naik ke sorga, Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ada satu tempat yang Tuhan sudah sediakan. Sebagai orang percaya kita bersyukur bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup kita. Kematian hanyalah cara Allah untuk membawa kita dari dunia yang fana yang saudara dan saya tempati sekarang ini menuju kepada sorga yang baka, yang kekal. Dari selama-lamanya kita akan tinggal di sana. Kematian hanyalah cara Allah untuk membawa kita kembali kepada sorga. Kita semua berada dalam pengharapan. Akhir-akhir ini banyak orang yang berharap, banyak orang yang mengharapkan semua menjadi baik. Tetapi kita tahu sama-sama, tidak ada yang lebih baik daripada tempat tinggal kita di sorga nanti. Kita berada dalam pengharapan akan kedatangannya kembali dan menggenapi apa yang dikatakan kepada murid-muridnya. Seperti yang saya tadi katakan, Yohanes 14 ayat 3 tadi. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Firman Tuhan katakan, supaya di mana ada Tuhan, kita semua, saudara dan saya yang hadir, yang ada pada pagi hari ini. Kita semua ada berada dalam sorga yang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus turun, Roh Kudus datang untuk menolong orang-orang percaya. Hidup orang percaya hanya semata-mata bergantung pada sesuatu yang ada pada dirinya. Atau ada apapun, siapapun pada kuasa daripada Roh Kudus. Bukan karena kekuatan. Bukan karena kegagahan kita. Jika Yesus, Tuhan kita naik ke sorga, Roh Kudus tidak datang ke dunia dalam arti khusus bagi orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, saudara, ketika Yesus naik ke sorga, maka ada satu roh penolong yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus hadir dalam diri seseorang, maka Roh Kudus itu juga akan menginsafkan diri seseorang itu akan dosa. Kebenaran, penghakiman yang akan datang. Roh Kudus itu akan memberikan kebenaran, mengajarkan, mengingatkan apa yang Alkitab sudah katakan. Roh Kudus juga membantu kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Akhir-akhir ini banyak orang-orang yang putus asa.
menghadapi segala macam percobaan, mungkin menghadapi tantangan, rintangan, usaha yang sepi, perdagangan yang memburuk, perekonomian yang memburuk. Tapi kita tahu ketika Yesus naik ke sorga, Yesus juga menjanjikan satu roh penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu yang saya katakan tadi menginsafkan orang akan dosa. Roh Kudus juga mengingatkan orang itu atas kebenaran firman Tuhan dan penghakiman yang akan datang. Roh Kudus juga mengajar dan mengingatkan kita tentang apa yang Alkitab katakan. Membantu kita juga agar kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus membantu kita menjadi saksi Yesus Kristus ke seluruh dunia. Saudara ingat kisah Rasul 1 ayat 8? Kamu akan menjadi saksiku ketika Roh Kudus turun. Jadi saksi dimanapun, membantu dalam doa. Roh Kudus itu berfungsi untuk membantu doa. Kita berdoa dengan keluh kesah yang di hadapan Allah. Apakah saudara pernah mengalami kekeringan dalam berdoa? Saudara mungkin pernah mengalami, aduh Tuhan saya nggak bisa berdoa Tuhan. Nah tugas dan fungsi daripada Roh Kudus adalah membantu kita berdoa. Membantu kita dan membawa kasih Allah secara merata di hati kita. Supaya kita bisa mengasihi Allah dan sesama. Sekarang kasih begitu luar biasa sulitnya. Kasih menjadi menjadi barang yang sangat amat langka. Kasih yang tidak ada apa-apanya. Ini fungsi daripada Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dicurahkan setelah Yesus naik ke sorga nanti, kita akan melihat bahwa Roh Kudus membantu kita untuk lebih mengasihi Allah. Mengasihi Allah dalam artian memberikan apa yang bisa kita berikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita juga bisa mengasihi saudara-saudara kita. Tanpa Roh Kudus, hidup kita ibarat pelita tanpa minyak. Ibarat hidup kita tanpa Roh Kudus, ibarat garam tanpa rasa asin. Tidak berguna dan setelah itu dibuang orang. Itu yang kedua. Yang pertama kita sama-sama lihat bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga supaya ada tempat bagi kita semua, saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan Yesus naik ke sorga agar Roh Kudus datang menolong orang-orang percaya. Dan yang terakhir kita sama-sama lihat, Tuhan Yesus naik ke sorga supaya ibadah kepadanya semakin bermakna. Itu yang ketiga. Yesus naik ke sorga supaya ada ibadah kepada Tuhan semakin bermakna. Jika Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, ibadah kepadanya menjadi terbatas oleh waktu, tempat, dan suasana. Ketika Yesus datang, ketika Yesus hadir, mungkin ibadah itu akan penuh, banyak orang yang mendengar. Tapi mungkin ketika Yesus tidak hadir untuk berkhotbah, Roh Kudus membuat suasana ibadah dalam roh dan kebenaran
Ibadah lalu tidak lagi terikat oleh waktu, tidak lagi terikat oleh tempat, dan tidak lagi terikat oleh siapa yang memimpin ibadah. Itu Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke sorga, ibadah akan semakin bermakna. Yesus akan menyiapkan siapapun yang memimpin ibadah. Ia akan siapkan siapapun yang kita perlukan kalau kita perlu beribadah. Itu gunanya Yesus naik ke sorga. Kalau kita percaya akan kenaikan Yesus ke sorga, apakah kita siap akan kedatangannya untuk yang kedua kali? Yesus naik ke sorga tidak meninggalkan kita, saudara. Tetapi Yesus, Allah, menyertai kita melalui Roh Kudus. Kiranya renungan pada pagi hari ini, di saat kita menikmati, merayakan, memperingati kenaikan Yesus ke sorga, bukan sebagai hal yang membuat kita bersedih, tetapi yang membuat kita menjadi kuat. Yesus naik ke sorga, Dia menyediakan tempat buat kita. Dia membuat kita supaya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan yang terakhir, Dia naik ke sorga supaya kita beribadah kepada Tuhan semakin bermakna. Tidak dibatasi oleh waktu, ruang, dan siapa yang memimpin ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita merenungkan firman daripada Tuhan. Renungan pendek, renungan singkat. Di saat kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita tidak dibiarkan sendirian di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Agar supaya kita kuat, menang menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan rintangan yang ada pada akhir-akhir ini. Kita berdoa supaya semuanya sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami tidak merasa sendiri, kami tidak merasa sebagai orang-orang yang ditinggalkan. Tetapi kami merasa bahwa ada Roh Kudus yang selalu menemani kehidupan kami. Memberkati setiap orang-orang percaya yang menonton acara ini Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada. Memberkati setiap mata pencahariannya. Memberkati usaha perdagangan, pekerjaan, anak-anak mereka yang sekolah Tuhan. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pandemi, penyakit-penyakit yang begitu luar biasa untuk menakutkan. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan Yesus selalu ada. Roh Kudus selalu ada menghiburkan, menguatkan, memberikan kami semua kekuatan. Sampai pada akhirnya kami akan kembali ke tempat yang Engkau sudah sediakan di dalam sorga yang mulia. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan dengan penuh cinta kepada Tuhan. Kami akan berikan persembahan itu dengan penuh cinta kepada Tuhan karena kami mencintai Engkau. Mencintai pekerjaan Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan.
Dan biar kami yakin dan percaya bahwa segala apa yang kami tabur, kami akan tuai berlipat kali ganda sesuai dengan janji daripada firman daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh penghidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami terima firman-Mu ini dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini, sebagaimana kita biasa mengikuti kebiasaan yang baik, dan kita setelah hari ini, mulai sore ini sampai 10 hari ke depan, kita akan mengadakan doa 10 malam, minta dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sampai 10 hari ke depan, di mana kita merayakan hari Pentakosta, hari ke-50, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Dan kita semua setiap malam, setiap sore, jam 6 sore sampai jam 7 sore, kita di rumah, kita adakan doa selama 10 malam. Doa minta pencurahan Roh Kudus. Dan doa itu saudara bisa lakukan di rumah saudara masing-masing. Saudara bisa mendoakan pekerjaan Tuhan. Dan saudara bisa memuji Tuhan bersama dengan keluarga saudara setiap sore jam 6 sampai jam 7 selama 10 malam. Kiranya Tuhan yang tolong dan memberkati kepada kita semua. Saudara, selain itu juga saya mau mengucapkan atas nama Gembala Sidang Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Tasikmalaya, mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah setia, taat untuk memberikan persembahan saudara, persepuluhan saudara. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kepada saudara-saudara sekalian. Baik yang ditransfer maupun secara langsung datang ke gereja, kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada saudara-saudara sekalian. Dan pada pagi hari ini kita akan tutup ibadah memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Saya undang semua bangkit berdiri yang ada di dalam rumah. Yang di rumah masing-masing kita bangkit berdiri, kita akan pulang, kita akan akhiri ibadah ini. Dan kita akan terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu saudara sekalian pulanglah dengan segala rahmat, berkat, kasih, anugerah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang terima berkat ini berkata, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.